Podcast Network Asia. Sukses di banyak bidang termasuk dalam bisnis adalah soal bekerja sama dengan orang lain, bukan bersaing sikut-sikutan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Never Eat Alone karya Kate Ferrazzi. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas sukses di era sekarang itu tidak bisa sendirian. Kamu perlu bantuan orang lain untuk bisa mencapai hal besar. Ada batasnya seorang yang sendirian untuk bisa sukses dalam hal bisnis atau karir. Apabila kamu mencoba membangun karir yang sukses tanpa hubungan yang kuat dari orang di sekitar, sama seperti kamu membangun rumah di atas pasir. Fondasi kamu akan melemah sepanjang waktu, dan pada akhirnya kamu akan tenggelam. Ada riset yang menarik. Dari 282 responden yang disurvei, 56% mengaku kalau mereka mendapat pekerjaan dari kontak pribadi, 19% dari iklan lowongan kerja, dan 10% dari usaha sendiri. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit, punya jaringan pribadi sangatlah penting. Namun jangan dianggap remeh, orang yang kamu kenal sekarang mungkin levelnya hanya staff. Tapi tidak ada yang tahu, di masa depan mungkin saja dia akan jadi direktur atau bahkan direktur utama. Penting bagi kita untuk bisa menjadi orang yang disukai banyak orang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa perlu punya banyak teman? Seseorang yang hebat bergaul tidak akan pernah bertanya, bagaimana orang ini bisa bantu saya? Tapi dia akan bertanya, bagaimana saya bisa bantu mereka? Pemikiran di balik ini sederhana. Semakin siap kamu membantu orang lain, maka orang lain juga akan siap membantu kamu. Menjadi orang yang dermawan akan membangun kepercayaan dan saling pengertian. Pada akhirnya, hal inilah yang mempererat hubungan kamu dengan orang lain. Banyak orang sering salah dalam hal membangun jaringan pertemanan. Mereka baru membangunnya ketika butuh. Kesalahan ini sering banget terjadi. Analoginya seperti kamu baru mulai membeli jaket pelampung saat kapal sudah mau tenggelam. Jangan melihat hubungan manusia seperti investasi jangka pendek dan berharap untuk mendapatkan imbal hasil dalam waktu yang cepat. Analoginya seperti ini. Hubungan manusia itu tidak seperti kue yang semakin lama semakin kecil apabila ada orang yang mengambil manfaat dari hubungan tersebut. Namun hubungan manusia itu seperti otot yang semakin besar dan kuat apabila kamu sering menjaganya. Orang yang jago networking selalu mendekati orang lain sebelum kamu butuh mereka. Hal ini akan membangun rasa percaya dan saling pengertian. Ini adalah 2 fondasi awal yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Jangan sampai kita dianggap dia cari saya hanya ketika butuhnya saja. Persepsi ini sangatlah buruk dan akan membuat kita kesulitan membangun hubungan yang baik di masa depan. Kamu harus sabar membangun jaringan selangkah demi selangkah. Untuk mendapatkan kepercayaan seseorang itu tidak mudah, kamu perlu masuk dengan perlahan. Ibaratnya, sebuah hubungan itu seperti lari maraton bukan sprint. Ada contoh yang menarik. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton merupakan seseorang yang ahli membangun jaringan, jauh sebelum dia jadi presiden. Saat usianya 22 tahun, setiap malam Bill punya kebiasaan untuk menuliskan nama setiap orang yang dia temui di hari itu. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang ramah, mudah didekati orang lain, dan selalu menunjukkan ketertarikan yang tulus saat berbicara dengan orang lain. Inilah yang akhirnya bisa membantu dia hingga duduk ke kursi Presiden Amerika Serikat di masa depan. Kedua, tips bergaul dengan orang asing. Apa yang membuat sebuah hubungan manusia berkesan? Ternyata bukan soal berapa lama yang kamu habiskan bersama mereka, tapi bagaimana kamu menghabiskannya dengan mereka. Ini yang disebut oleh penulis sebagai relationship glues, sesuatu yang mengubah pertemanan biasa menjadi teman yang sebenarnya atau teman yang terpercaya. Salah satu contoh relationship glues adalah adanya kesamaan minat atau aktivitas. Hal ini bisa apa aja yang kamu dan orang tersebut nikmati untuk lakukan. Bisa soal olahraga, jenis makanan yang sama, hobi, pandangan politik, dan sebagainya.
Di luar dari acara formal atau di tempat kerja, kita akan lebih rileks, tulus, dan mudah didekati. Ketika kamu dan dia sedang berada dalam situasi yang rileks, maka kamu berdua sedang membangun hubungan pertemanan yang sebenarnya. Selain aktivitas yang cocok, hal lain yang tidak kalah penting adalah isi pembicaraan. Ketika diajak ketemuan dengan seseorang pertama kali, biasanya muncul pertanyaan, apakah saya mau menghabiskan waktu dengan orang ini? Apa untungnya bagi saya? Pertanyaan inilah yang harus kita jawab. Ada 2 poin penting untuk menarik perhatian seseorang. Pertama, kamu punya bahan obrolan. Cara terbaik untuk bisa asik ngobrol adalah jangan fokus pada small talk atau pembicaraan basa-basi. Coba cari tahu apa yang disukai oleh lawan bicara dan pakai topik itu untuk jadi bahan obrolan. Kamu juga harus terlihat perhatian, jujur, dan terbuka pada orang tersebut. Kedua, punya ciri khas. Jika kamu ingin menarik perhatian seseorang, kamu harus berbeda. Misalnya bisa saja dari pesan yang kamu sampaikan, soal ide atau keahlian yang kamu miliki. Apapun itu, sesuatu yang membuatmu terlihat seperti seorang yang ahli. Penulis misalnya dia dikenal sebagai ahli pemasaran. Ketika bertemu orang baru, penulis seringkali bercerita soal tren pemasaran terbaru, berusaha memahami kebutuhan lawan bicara, lalu memberikan pandangannya sebagai ahli pemasaran. Ketiga, tipe orang yang punya banyak teman. Apakah kamu punya teman yang sepertinya gampang sekali bergaul dengan orang lain? Mungkin teman kamu tergolong dalam kategori super konektor. Orang ini biasanya punya banyak sekali teman dan berasal dari beragam latar belakang. Pada tahun 1960-an, seorang psikolog sosial bernama Stanley Milgram menjelaskan fenomena ini. Saat itu, dia meminta 160 responden dari kota Nebraska untuk mengirim surat yang sama kepada broker saham yang ada di Massachusetts. Tapi para responden itu tidak boleh langsung mengirim surat itu ke alamat broker sahamnya. Mereka harus mencari siapa di dalam jaringan pertemanan mereka yang mungkin kenal dengan broker saham tersebut. Surat itu ternyata bisa sampai ke tangan broker saham melalui berbagai rute dan berpindah tangan beberapa kali. Namun yang menarik adalah tangan terakhir sebelum sampai ke broker saham itu. Mayoritas surat yang dikirim oleh responden berakhir ke tangan 3 orang yang sama, sebelum akhirnya dikirim ke broker saham. Ketiga orang ini boleh dibilang adalah super konektor. Nah, orang tipe ini bisa membantu kamu untuk cari kenalan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kita tidak bisa sendirian. Ada batasnya seseorang yang sendirian untuk bisa sukses, dalam hal bisnis atau karir. Apabila kamu mencoba membangun karir yang sukses tanpa hubungan yang kuat dari orang di sekitar, sama seperti kamu membangun rumah di atas pasir. Fondasi kamu akan melemah sepanjang waktu dan pada akhirnya kamu akan tenggelam. Kedua, menciptakan pertemuan yang berkesan. Ada 2 cara yang bisa kamu coba. Pertama, mencari kesamaan minat atau aktivitas. Hal ini bisa apa aja yang kamu dan orang tersebut nikmati untuk lakukan. Bisa soal olahraga, jenis makanan yang sama, hobi, pandangan politik, dan sebagainya. Kedua, isi pembicaraan. Cara terbaik untuk bisa asik ngobrol adalah jangan fokus pada small talk atau pembicaraan basa-basi. Coba cari tahu apa yang disukai oleh lawan bicara dan pakai topik itu untuk jadi bahan obrolan. Kamu juga harus terlihat perhatian, jujur, dan terbuka pada orang tersebut. Ketiga, mendekati super konektor. Apakah kamu punya teman yang sepertinya gampang sekali bergaul dengan orang lain? Mungkin teman kamu tergolong dalam kategori super konektor. Orang ini biasanya punya banyak sekali teman dan berasal dari beragam latar belakang. Nah, orang tipe ini bisa membantu kamu untuk mencari kenalan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo teman-teman, gimana podcast tadi? Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sesuatu yang berguna ya. Kalau kalian ingin mendengarkan podcast selanjutnya atau coba cek episode lainnya, jangan lupa mampir ke podcast Bukan Zona Nyaman di Spotify dan Apple Music dan beberapa platform lainnya. Bersama gue, Rian Duana, kita akan ngebahas topik terkait karir, leadership, self-development, atau hal lainnya tentang hidup yang pastinya akan membuat kalian lebih maju. So, what are you waiting for? Langsung aja mampir ke Bukan Zona Nyaman with Rian Duana.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.